441. Pangeran ketiga sangat gembira mengetahui bahwa Kaisar tidak terluka. Kakak laki-laki, ayah kekaisaran dan Yongning baik-baik saja. Kami berhasil tepat waktu. Surga ada di sisi ayah kekaisaran. Putra mahkota mengangguk, tampak tenang, tetapi ketika dia melihat pangeran kedua, dia menyalak. Kakak kedua, kamu dituduh menghasut pemberontakan. Serahkan dirimu dan biarkan kami membawamu ke hadapan ayah kekaisaran untuk hukumanmu. Pangeran kedua mengejek, kamu punya hal lain yang akan datang jika kamu pikir itu akan semudah itu. Saya mungkin telah gagal, tetapi saya masih memiliki penjaga saya, ahli Radiant Stage saya. Akan mudah untuk melewatimu. Apakah begitu? Putra mahkota memandang rendah dia sambil tersenyum dan berteriak kepada orang banyak. Petugas penjaga kota, apakah kamu lupa orang siapa kamu sebenarnya? Anda telah mengangkat senjata melawan tuanmu, tapi namamu masih tercatat. Anda boleh lari, tapi bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah Anda akan menghukum mereka untuk dimusnahkan? Setiap penjaga kota bergidik mendengar ini dan moral mereka jatuh. Sambil mengerutkan kening, pangeran kedua menangkap tipuan putra mahkota dan matanya menyemburkan api. Putra mahkota mencibir, berbicara kepada orang-orang itu sekali lagi. Kalian semua adalah prajurit bangsa yang setia, tangguh dan pekerja keras. Ini bukan bagaimana Anda harus turun dalam sejarah. Anda juga korban dalam pemberontakan ini. Mundur, dan saya berjanji, atas nama saya sebagai putra mahkota, bahwa Yang Mulia akan mengabaikan tindakan Anda ini. Anda akan mempertahankan pekerjaan Anda akan tetap sebagai penjaga kota. Petik 2. Putra mahkota. Pangeran kedua membentak, melompat ke arahnya dengan senjata spiritual kelas 5. Putra mahkota tegas, menghadapinya dengan senjata spiritual kelas 5 miliknya sendiri. Bam! Di bawah derit penggilingan logam di telinga semua orang, mereka melihat ledakan mengerikan ketika pangeran kedua didorong mundur dan mulai menyemburkan darah. Dia berbaring di tanah, pucat dan kuyuh. Putra mahkota berdiri dengan senjatanya, seperti sebelumnya, senyum dingin di bibirnya. Satu-satunya bukti kekuatannya adalah trotoar retak di bawahnya. Pangeran kedua, pakar Radiant Stage membantunya berdiri. Sementara penjaga kota menjauh, begitu pula komandan. Putra mahkota telah memberi mereka jalan keluar. Mengangkat senjata sekarang tidak hanya akan menghancurkan mereka tetapi juga keluarga mereka, seluruh klan mereka. Senyum hangat putra mahkota menunjukkan kepada mereka betapa dia menghargai kecerdasan mereka dan dia sekarang beralih ke para ahli Radiant Stage. Setiap kultivator hanya berjuang untuk sumber daya, batu roh, dan pil. Sekarang dia telah gagal dalam pemberontakannya, apa yang bisa dia berikan padamu? Menyerah dan berdiri di sampingku. Aku akan menjadikanmu yang mulia. Atau apakah kamu lebih suka melarikan diri dengan saudara laki-lakiku yang terbelakang? Hahaha, menghasut pemberontakan adalah kejahatan berat, bukan sesuatu yang bahkan seorang ahli Radiant Stage berani lakukan dengan seenaknya. Atau dia akan segera menemukan dirinya diburu oleh kekaisaran. Tentu saja, jika Anda pikir Anda adalah Gu Santong yang bisa melawan suatu bangsa, maka tentu saja. Dengan menggigil, para ahli merasakan ketakutan yang putus asa mengalir melalui darah mereka. Mereka hanya rata-rata, bukan orang aneh sekali Zuo Fan atau Gu Santong untuk membalikkan meja di depan wajah kaisar dengan iseng. Itu semua tentang kekuasaan, sesuatu yang mereka sangat kekurangan. Tanpa banyak ketegangan, mereka semua menghela nafas dan pergi dengan tangan di belakang punggung, menuju putra mahkota. Menyaksikan anak buahnya meninggalkannya satu persatu meninggalkan pangeran kedua dengan perasaan tenggelam, tatapannya kosong. Hahaha, lihat itu. Saat Anda kehilangan adalah saat Anda tidak memiliki apa-apa. Para ahli, penjaga kota, mereka tidak melakukannya untuk Anda, tetapi untuk hal yang melayang di atas kepala Anda, gelar pangeran. Sekarang bahkan itu diambil, Anda bukan apa-apa, hanya pemberontak yang kesepian. Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah menyerah, hahaha. Putra mahkota menertawakan pangeran kedua yang membeku di tanah. Bukan hanya di luar jangkauan, bahkan statusnya pun terancam. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya, mengiring dua orang untuk mengikatnya. Pikirannya masih dalam keterkejutan, berjalan seperti cangkang kosong yang hanya mampu menyesali dan takut. Kaisar kembali ke mejanya, meratap. Yongning menuangkan teh untuknya, mendesak. Ayah kekaisaran, tolong bergembiralah. Kakak kedua hanya dibutakan oleh keserakahan, kekuatan telah pergi ke kepalanya. Dia tidak akan pernah rela menyakitimu. Hahaha, aku akan lebih bahagia jika dia melakukannya. Sayang sekali ini sejauh yang bisa dilakukan anak saya. Kaisar menggelengkan kepalanya. Yongning memulai. Apa artinya? Tidak, ini adalah permainan pria, sesuatu yang tidak Anda pahami dan harap Anda tidak akan pernah mengerti. Kaisar menepuk kepalanya dengan tatapan sayang. Saya berharap Anda tetap seperti ini selamanya, murni dan tidak tercemar oleh korup dunia. Mengedipkan matanya yang besar, Yongning mengangguk tidak mengerti. Kaisar tersenyum. Aku suka ekspresi konyol di wajahmu, hahaha.
Laporan. Sebuah suara tajam mengumumkan kedatangan seorang pelayan. Yang mulia, putra mahkota dan intervensi tepat waktu pangeran ketiga telah menangkap tentara pemberontak pangeran kedua. Kedua pangeran ingin melihat yang mulia bersama pangeran pemberontak. Waktu yang sempurna juga. Kaisar mendengus. Aku akan mengizinkannya. Ya, pelayan itu pergi. Yongning memperhatikan dengan khawatir. Ayah kekaisaran, apa yang akan kamu lakukan dengan saudara kedua? Mata kaisar berkilat, kesunyian membebani hati Yongning yang polos. Mereka adalah saudara, lahir dari orang tua yang sama. Bagaimana dia bisa tahan melihat ayahnya membunuh saudara laki-lakinya? Tetapi bahkan dia menyadari beratnya pemberontakan. Seorang pangeran akan mengalami nasib yang sama dengan penjahat berikutnya, tiang gantungan. Fakta bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kasusnya hanya semakin membebani hatinya. Putra mahkota dan gendut membawa pangeran kedua yang terikat. Ayah kekaisaran, saya meminta Anda memaafkan saya atas kedatangan saya yang terlambat untuk menyelamatkan Anda. Putra mahkota, bagaimana kamu menangani saudaramu dan para penjaga? Kaisar bertanya. Putra mahkota berterus terang, maafkan saya, ayah kekaisaran, saya telah mengambil kebebasan untuk membiarkan mereka pergi. Untuk membiarkan mereka kembali ke pos mereka. Dengan masa-masa sulit yang menimpa kami, Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Tidak perlu memperburuk. Putra mahkota, Anda melakukannya dengan baik. Kaisar mengangguk. Putra mahkota membungkuk dengan rasa terima kasih. Saya berterima kasih kepada ayah kekaisaran atas kata-katanya yang baik. Kaisar menoleh ketawanan. Nak, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Anda hanya dapat memiliki apa yang saya berikan kepada Anda dan tidak pernah mengambil apa yang tidak saya berikan kepada Anda. Apakah Anda akhirnya melihat kebijaksanaan dalam kata-kata saya? Petik 2. Apa gunanya kebijaksanaan bagi seorang jenderal yang kalah? Pangeran kedua menghela nafas. Saya tidak pernah mempertimbangkan fakta bahwa alasan di balik pemberontakan saya adalah karena gelar saya sebagai pangeran, gelar yang diberikan ayah kekaisaran kepada saya. Sekarang setelah Anda mengambilnya, saya akan lebih buruk daripada tidak sama sekali, hahaha. Ayah kekaisaran, apakah ini yang Anda ingin saya lihat? Kaisar menggelengkan kepalanya. Langit tidak terbatas dan tanahnya luas, tetapi kekuatan kaisar melampaui semuanya. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya adalah penguasa sejati Tianyu. Anda dapat melakukan aksi apapun yang Anda suka, selama Anda tidak memberontak. Pangeran kedua menghela nafas, menundukkan kepalanya. Mata putra mahkota berbinar. Ayah kekaisaran, bolehkah saya bertanya apa hukuman pangeran kedua? Si gemuk menyelidiki. Semua mata tertuju pada kaisar. Hanya kepala pangeran kedua yang masih tertunduk, dalam lubang keputusasaan. Kaisar menarik napas dalam-dalam. Penjaga, lempar pangeran kedua Yuan Yong ke penjara, di mana dia akan menghabiskan sisa hari-harinya. Pangeran kedua bergidik, tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah memberontak dan seharusnya diberi jerat, jadi mengapa? Cinta seorang ayah tidak terbatas. Anda mungkin menemukannya di dalam diri Anda untuk mengambil hidup saya untuk tahta, tetapi saya tidak akan pernah berpikir sedetik pun untuk membunuh anak saya. Bawa dia pergi. Kaisar mengejek dan menghela nafas. Pangeran kedua tidak berbicara sepatah kata pun bahkan ketika dia diseret oleh penjaga kekaisaran, tetapi matanya memerah. Si gemuk dan Yongning menjadi bersemangat. Putra mahkota tampak bahagia, tetapi kaisar menangkap ketidakpuasan di matanya. Putra mahkota, seorang bangsawan perlu menunjukkan belas kasihan. Dia tidak bisa lagi menghalangi jalanmu. Sebagai peringatan dan nasihat, kaisar berbicara dengan jentikan lengan bajunya, mengiring mereka semua pergi. Putra mahkota bergidik, wajahnya muram saat dia berjalan pergi dengan kepala tertunduk. 442. Akhirnya, matahari terbit di ibu kota kekaisaran setelah malam yang penuh gejolak, menemukan penjaga kota di pos mereka dan ketertiban dipulihkan. Suge Changfeng dan banyak pejabat sedang menunggu kabar terbaru di rumah Perdana Menteri. Sebuah bayangan menerobos masuk dan berbisik di telinga Suge Changfeng, menyebabkan senyumnya melebar. Perdana Menteri, bagaimana situasinya? Menteri Perang bertanya. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Seperti kegagalan sejati dia, pangeran kedua tidak akan pernah bisa memenuhi kemampuan yang mulia. Namun, dan dia tertawa. Berkat amukan pangeran kedua, dia membiarkan yang mulia terbuka untuk diteliti. Dia memang memainkan taktik kota kosong. Yang dia miliki hanyalah beberapa penjaga bayangan dan penjaga kekaisaran yang terluka. Menteri Perang mengusulkan, kalau begitu kita bisa. Tentu saja, Suge Changfeng teguh, setelah memahami kebenaran. Orang tua itu telah melakukan segalanya dalam gerakannya ini. Dia telah mengiring pasukannya untuk menangani mereka berdua namun tetap duduk di singgasananya untuk membutakan kita. Dia tidak akan pernah menduga bahwa taktik kota kosongnya yang berharga sekarang berantakan. Ini seperti surga memohon kita untuk mengambil kesempatan ini. Hahaha. Menteri, pasukan kita bisa dimulai.
Ambil istana kekaisaran dalam seminggu. Mata Zhuge Changfeng berkilat, suaranya tegas. Menteri perang memberi hormat, begitu pula para pejabat lainnya yang bersemangat. Waktu untuk penguasa baru ada di kita. Berita tentang pemberontakan pangeran kedua menyebar seperti api, mencapai telinga Dugu Zantian ribuan mil jauhnya 3 hari kemudian. Dugu Zantian panik dan hendak berbalik. Dia bahkan tidak sempat menyerangkam saat kilatan kuning mendarat di depan tenda marsal yang membawa gulungan dengan dekrit kekaisaran di atasnya. Dugu Zantian berkumpul dengan harimaunya dan menerima perintah. Dengar, dekrit kaisar. Marsal Dugu akan membasmi para pengkhianat dan terus maju dengan keberanian. Dia tidak akan kembali tanpa hasil. Utusan Radiant Stage adalah salah satu dari sedikit penjaga yang cakap yang ditinggalkan kaisar. Baginya yang datang pada saat ini berbicara tentang pentingnya tatanan ini. Dugu Zantian mengambil dekrit. Saya merasa terhormat. Semoga yang mulia panjang umur dan sejahtera. Dan kemudian dia menatap dengan berat. Apakah yang mulia aman? Tenanglah, Marsekal Dugu. Semuanya sudah ditangani. Pemberontakan pangeran kedua dipadamkan dengan cepat. Utusan itu tersenyum. Dugu Zantian santai, namun termenung. Tapi ini akan mengungkapkan semua kekuatan di sisi yang mulia. Wajahnya yang tua dipenuhi dengan kerutan dari semua kekhawatiran sekali lagi. Utusan itu berbicara dengan kekaguman. Marsekal Dugu memang setia pada bangsa. Sejujurnya, pengawal yang mulia tidak terlihat baik. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dari keputusan yang mulia, Anda tidak bisa kembali. Yang mulia membakar semua kapalnya. Demi kedamaian di Tianyu, dia bahkan rela mengorbankan keselamatannya. Dugu Zantian menggelengkan kepalanya. Utusan itu mengangguk pelan. Setelah dia pergi, Dugu Zantian melihat kertas tipis di tangannya untuk waktu yang lama. Kaisar takut dia akan bergegas kembali setelah mengetahui berita tentang ibu kota dan mengirim ahli panggung bersinar ini. Penundaan apapun tidak hanya akan menjanjikan akhir yang cepat untuk perang Zuo Fan dan Regent Estate, tetapi juga akan memberi mereka waktu untuk memulihkan diri. Tidak ada gunanya pergi kemudian, berubah menjadi kedua belah pihak kalah. Dugu Zantian sekali lagi tersentuh oleh perhatian kaisarnya dan mendirikan kemah untuk berangkat. Hanya saja kali ini, barisannya lebih cepat, berharap untuk menyelesaikan masalah di sini dan kembali ke ibu kota kekaisaran sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sementara itu, di jurang yang dalam, klan Luo dan Regent Estate masing-masing berdiri di bukit yang berseberangan, masing-masing saling menatap dengan haus akan pertempuran. Terlepas dari deklarasi perang, terlepas dari dorongan untuk saling memadamkan, mereka masih memiliki beberapa keraguan tentang pertempuran, ketakutan yang berputar di sekitar jebakan tersembunyi. Tetapi waktu sangat penting dan semakin cepat mereka menyelesaikan ini dan menyelesaikannya, semakin baik. Yang menyebabkan kesepakatan untuk berhadapan di sini, di Tablet Falcons Guli, secara langsung dan di atas papan. Di sudut klan Luo, selain Zuo Fan dan para tetua Radiant Stage, ada juga ahli dari 3 sekutunya yang hadir. Masing-masing dari mereka menatap Regent Estate dengan amarah dan kebencian karena menghancurkan rumah mereka, kebencian memakan mereka. Pihak Regent Estate pun tak jauh berbeda. Sekutunya mencerminkan kehausan musuh akan darah dan dendam yang mendalam. Karena anugerah Zuo Fan, rumah mereka terlihat lebih menyedihkan. Penodaan leluhur mereka cenderung memunculkan yang terburuk dalam diri manusia. Siapa yang tahu? Kebencian mereka terhadap Zuo Fan melampaui tulang jauh pada saat ini, itu ada dalam DNA mereka. Mereka tidak berharap apa-apa selain memasukkan Zuo Fan ke dalam pers dan memerasnya untuk semua darah yang dimilikinya. Namun yang mereka lakukan minggu-minggu terakhir ini hanyalah mengukur ego dengan tatapan tajam, tanpa ada yang ingin mengambil langkah pertama dalam perang berdarah ini. Itu memiliki efek tambahan memfermentasi kebencian masing-masing pihak dan menguji kesabaran mereka yang semakin menipis. Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan karena sekutu masing-masing pihak berada di bawah perintah langsung dari Zuo Fan atau Regent Estate. Tanpa hak untuk mengeluh, mereka hanya harus menunggu dan menunggu lagi. Steward Zuo, kami sudah saling menatap selama berminggu-minggu. Kapan kamu berencana untuk menyerang? Nenek menemukan batas kesabarannya sekali lagi dan datang untuk mendesak Zuo Fan, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali sampai sekarang. Rumah-rumah lain mengangguk. Zuo Fan berbaring seperti biasa, di kursi geladaknya yang nyaman, matanya yang malas terpejam dan suaranya terdengar. Tenang, kami masih menunggu waktu yang tepat. Tenang. Sampai kapan kita menunggu? Sampai kita menjadi patung kebebasan, bentak pengawas Peony. Zuo Fan bergoyang di kursinya. Hal yang sama juga terjadi di pojok Regent Estate, dan teman-temannya sedang mendidih tetapi Huang Putian Yuan dan Leng Wuchang memerintah mereka. Mereka semua adalah tong bubuk emosi tanpa tempat untuk melampiaskan. Suara mendesing. 2 slip batu giok tiba di kamp. Zuo Fan membaca sekilas saat Leng Wuchang melakukan hal yang sama. Keduanya bermil-mil dari satu sama lain, namun bereaksi pada saat yang sama dan dengan cara yang sama. Hahaha, akhirnya ada gerakan. Maksud kamu apa? Nenek bertanya.
Sambil terkekeh, Zuo Fan berdiri dan menyala. Beritahu para tetua, kami menyerang sekaligus. Apa? Mereka semua bingung. Dia hanya meminta kita untuk menunggu dan detik berikutnya dia meminta kita untuk menyerang. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun demikian, mereka semua memulai persiapan perang, bersemangat untuk membuat pertunjukan di jalan dan darah mengalir. Dengan cepat, barisan ahli meluncur ke lembah seperti awan hitam, melotot ke bukit 1000 meter di kejauhan. Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang membawa pasukan mereka juga. Mata Zuo Fan, Huangpu Tianyuan dan Leng Wuchang bertemu dan mereka tertawa terbahak-bahak. Kita akhirnya bisa melihat hari ini, ketika aku bisa mencabik-cabikmu, semua untuk isi hatiku. Zuo Fan, sudah saatnya kamu membayar untuk mengambil anakku. Huangpu Tianyuan meraung, yang hanya dicemooh Zuo Fan. Huangpu Tianyuan, mari kita lihat kamu mencoba. Leng Wuchang mengipasi dirinya sambil tersenyum. Estate Lord, pramugari Zuo, kita semua adalah musuh bebuyutan di sini, dengan masing-masing pihak ingin menghancurkan yang lain. Hanya saja ada begitu banyak gangguan di sepanjang jalan. Ini adalah kesempatan langka, dengan pemberontakan pangeran kedua memicu kekacauan namun tentara Dugu masih berbaris menuju kami. Tidak akan lama sebelum Perdana Menteri Zuge bertindak juga dan membuatnya kembali. Itu hanya menyisakan kami berdua, untuk saling merobek dengan senyum cerah di wajah kami. Bukankah itu hebat? Jadi mengapa membuang waktu dengan obrolan yang tidak berguna? Kita perlu menyelesaikan dendam kita dengan kecepatan dan kekuatan, memberikan waktu bagi pemenang untuk mengambil alih negara. Adapun yang kalah, itu akan menjadi batu loncatan tanpa penyesalan. Tidak ada penyesalan memang. Zuo Fan berseri-seri. Saya tidak pernah menganggap Sir Leng sebagai pria yang berani. Semua kata-kata sekarang tidak berguna. Semua orang telah siap, jadi apa yang kita tunggu? Ayo lakukan pembunuhan. Tidak peduli kebencian apa yang kita miliki sebelumnya, pertempuran ini adalah yang terpenting siapapun yang berdiri tegak pada akhirnya. Bagaimana menurutmu, Estate Lord Huangpu? Huangpu Tianyuan juga berseri-seri. Hahaha, memang benar. Di samping kebencian, dalam perebutan kekuasaan, yang lemah akan dimakan. Mengapa Raja Dunia peduli dengan pertengkaran kecil? Zuo Fan, Anda adalah orang yang berambisi. Bagi saya untuk melawan Anda hari ini, dengan dunia yang dipertaruhkan, itu adalah suatu kehormatan. Balas dendam untuk anak saya tidak lagi penting. Mengapa seorang pria dengan mata tertuju pada dunia pernah memikirkan hal-hal sepele seperti itu? Kalau begitu, Estate Lord Huangpu, bisakah kita? Zuo Fan mencibir. Huangpu Tianyuan memiliki senyum bengkok yang sama saat keduanya meraung. Berperang. 443. Raungan para pemimpin menggetarkan langit dan telinga anak buah mereka. Pria mengalir keluar dari setiap sisi seperti hujan hitam, murid Bon Tempering. Tatapan kedua belah pihak terkunci saat gelombang pria bergegas melewati mereka dan lebih dalam ke lembah. Mata orang-orang ini menjadi merah, termakan oleh kegilaan saat mereka meledak dengan Yuan Qi. Hanya butuh sesaat untuk mengacungkan senjata mereka dan meretas lawan mereka. Seluruh Trablet Falcons Guli dipenuhi dengan orang-orang, dalam ratusan ribu, menenggelamkan suara lain dengan tangisan maniak mereka yang tak ada habisnya untuk darah dan kematian. Ada aturan untuk berperang, tentara melawan tentara, dan jenderal melawan dengan jenderal. Karena para ahli surga yang mendalam dan ahli Radiant Stage adalah mesin pembunuh yang cukup banyak di antara para kultivator tempering tulang, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan pertempuran murid-murid mereka. Alih-alih memilih untuk menatap lawan mereka dalam kultivasi tepat di seberang lembah. Mereka adalah target sebenarnya. Membunuh murid Bon Tempering hanya membawa aib. Aman untuk dikatakan, pembunuhan di dalam lembah di antara para murid mencapai surga. Sementara atasan mereka masih dalam kompetisi menatap di belakang mereka. Huangpu Fenglei, biduk gila Li Jingtian menonjol, membungkuk di depan Yang Mulia. Kami tidak bisa menyelesaikan pertarungan terakhir kami di ibu kota kekaisaran. Dengan kesempatan utama ini, maukah kamu berani bertemu denganku dalam pertempuran? Hahaha, Li Jingtian, kamu berada di atas kuda yang cukup tinggi, tanpa malu-malu mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Koreksi saya jika saya salah, tetapi bukankah Anda di bawah saya? Tertawa, Huangpu Fenglei maju ke depan dengan niat untuk bertarung dan tatapan merendahkan. Li Jingtian menyeringai. Itu semua di masa lalu. Yang saya tanyakan hanyalah apakah Anda berani datang kepada saya? Kenapa tidak? Huangpu Fenglei melompat ke udara ke arahnya. Li Jingtian tertawa saat dia melakukan hal yang sama. Keduanya bertemu dengan ledakan keras, menerbangkan awan sejauh 1 mil. Bentrokan mereka begitu keras sehingga tuan rumah di setiap sisi harus memegang telinga mereka karena kesakitan. Hanya ahli Radiant Stage dan orang-orang seperti Zuo Fan dan Huangpu Tianyuan yang tetap berdiri tegak dan mengamati duel mereka. Huangpu Fenglei bersinar keemasan dan 9 gambar naga muncul di sisinya, puncak dari Imperial Tyrant Body Art. Li Jingtian berkedip dalam kegelapan, diselimuti gambar naga hitam.
Dia menggunakan kekuatan Wright Art untuk menutupi dirinya. Keduanya adalah ahli Radiant State Puncak yang dipersenjatai dengan seni bela diri peringkat mendalam yang dilatih hingga ekstrim. Mereka adalah permata paling terang di sekitar, seimbang. Gelombang kekuatan yang bekerja di sini membuat lembah itu terbelah. Satu sisi diselimuti naga hitam, dengan kilat berderak di sepanjang jalan, yang lain dalam lingkaran emas yang megah dan dominasi yang mengesankan. Namun tidak ada yang bisa menang atas yang lain, terjebak dalam jalan buntu yang konstan. Alis Huangpu Tianyuan bergetar, mendesah. Saya sekarang tahu mengapa Penatuali membuang nasibnya dengan klan Luo. Saya bahkan tidak mengenali seni ini. Tetapi baginya untuk berdiri di atas tanah yang kokoh melawan yang mulia, itu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana klan Luo dapat memiliki seni yang begitu indah. Jika Penatuali tinggal di Regent Estate, dia tidak akan pernah mencapai level yang mulia bahkan setelah berlatih selama 1 abad dalam seni tubuh tirani kekaisaran yang tidak lengkap. Tapi sekarang, hahaha, Estate Lord, saya mengantisipasi klan Luo mungkin rumit. Penatuali tidak bodoh dan kesetiaan penuhnya kepada Zuo Fan menunjukkan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang hebat darinya. Itu adalah pilihan terbaiknya mengambil tangan terulur klan Luo. Leng Wuchang tersenyum. Huangpu Tianyuan menghela nafas di dalam. Zuo Fan adalah seorang jenius di antara para jenius. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia menyeret klan kelas 3 yang bukan siapa-siapa menaiki tangga kekuasaan, mengubahnya menjadi raksasa. Mengabaikan dia 7 tahun lalu adalah kegagalan terbesarku. Kalau saja aku tahu, aku akan mengirim segalanya untuk memusnahkannya. Huangpu Tianyuan menyipitkan mata. Zuo Fan tersenyum penuh pengertian, menelusuri 2 jari di lehernya sebagai ejekan. Huangpu Tianyuan menoleh untuk melihat pertarungan di atas. Zuo Fan, sombonglah semaumu. Aku mungkin tidak mengajakmu keluar saat seharusnya, tapi waktumu akan segera tiba, segera. Kamu tidaklah tak terkalahkan. Anda belum mencicipi tubuh berlian 9 naga saya, Bang. Para kultivator tubuh di langit memiliki gaya yang sama, melepaskan satu serangan yang dikuasai satu demi satu. Hanya butuh 1 detik untuk bertukar 10 gerakan. Tanpa pemenang yang jelas terlihat, Li Jingtian kehabisan napas dan memar. Huangpu Fenglei menirunya dalam segala hal, kecuali ekspresi terkejutnya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melawan Li Jingtian. Wajar jika kewalahan melihat kekuatan Li Jingtian mencapai levelnya setelah hanya 1 dekade. Dulu dibutuhkan kurang dari 10 gerakan untuk menjatuhkannya, ahli ini hari ini marah karena ketidakmampuannya untuk mencapai hasil yang sama hari ini. Li Jingtian sangat gembira. Dia menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Seperti menantang mantan bosnya, pada suatu waktu, mendepaknya dengan baik. Li Jingtian menyeringai. Huangpu Fenglei, apakah kamu kehilangan sentuhanmu selama beberapa tahun terakhir? Anda tidak mengayunkan pukulan Anda seperti dulu. Apakah usia tua mengejar Anda? Hahaha. Tutup omong kosongmu. Saya akan bersikap mudah pada Anda dan ini adalah terima kasih yang saya dapatkan, ejekan. Kalau begitu, aku tidak akan meninggalkanmu dengan sedikit pun kehormatan. Huangpu Fenglei menjadi merah karena marah, namun hatinya mual karena dia memberikan segalanya. Lebih dari itu berarti mempertaruhkan nyawanya juga. Apakah dia benar-benar harus mempertaruhkan tulang tuanya yang lelah untuk keluar dari ini? Saat dia kesulitan membuat keputusan, Li Jingtian sudah mengambil keputusan. Dia telah berangkat untuk melakukan satu hal hari ini, mengalahkan mantan bosnya. Kehilangan kesempatan ini, Zuo Fan pasti akan menghabisinya di beberapa titik. Sebagai seorang fanatik bela diri, dia hanya harus mengalahkan orang yang telah menghancurkannya bertahun-tahun yang lalu atau dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Itu akan memiliki efek samping tambahan yang mempengaruhi kultivasinya. Li Jingtian menggertakkan giginya dan meludah. Huangpu Fenglei, ambil ini. Aura hitam Li Jingtian meledak, menembaki Huangpu Fenglei saat naga hitam melilitnya. Bukankah itu Soaring Demonic Dragon yang sama lagi? Itu tidak akan mengubah apapun. Huangpu Fenglei mendengus dengan cahaya keemasan mengilap di sekelilingnya. Li Jingtian memiliki senyum menyeramkan padanya dan, tepat sebelum tumbukan, dia berhenti untuk membuat tanda. Gerakan ketiga Wright Style, Natural Dragon Screech. Mengaum. Gambar naga hitam merobek ruang dalam tugasnya menuju Huangpu Fenglei. Aman untuk dikatakan, bahkan dengan Imperial Tyrant Body Art, Huangpu Fenglei akan kesulitan menangkis serangan gencar seperti itu dari jarak yang begitu dekat. Dan itu adalah kebenarannya. Huangpu Fenglei terpaksa membiarkan jiwanya menanggung beban. Luka pada jiwa berarti penurunan kekuatan, yang diterjemahkan menjadi kekalahan. Menghadapi mantan bawahannya dan kalah, nama yang mulia akan basah kuyup. Huangpu Fenglei menggigit lidahnya dan meludahkan darah saat dia membuat tanda. Tahap ke-10 seni tubuh tirani kekaisaran, kehadiran kekaisaran. Cahaya keemasan menyapu dirinya saat seekor naga emas berkeliaran di sekelilingnya dalam segel kedap udara.
Tingkat ke-10. Zuo Fan berseru. Itu masuk ke dalam kategori seni bela diri peringkat bumi. Apakah seni tubuh Imperial Tyrant memiliki tahap ke-10? Huangpu Tianyuan bingung, kagum bahwa Huangpu Fenglei telah mencapai tingkat seperti itu. Imperial Tyrant Body Art memiliki 9 tahap, dengan tahap ke-10 hanyalah desas-desus. Hanya leluhur Regent Estate 1 milenium yang lalu yang bisa mencapainya. Yang mulia adalah seorang jenius dari generasinya, tidak kurang dari tuan muda tertua. Jika bukan karena jiwa naga yang membelanya, dia tidak akan pernah menjadi tandingan yang mulia. Yang mulia adalah seorang jenius sejati di milenium ini. Leng Wuchang memuji. Huangpu Tianyuan mengangguk. Huangpu Fenglei tertawa di balik tirai emas. Li Jingtian, apakah kamu melihat ini? Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Imperial Tyrant Body Art, kesatuan bela diri dan spiritual. Baik itu serangan fisik atau jiwa, tidak ada yang bisa menghancurkan kehadiran kekaisaran. Pikirkan lagi, Li Jingtian menyeringai. Aura hitamnya menghilang saat kekuatan menakutkan terbentuk saat dia mengulurkan 2 jari. Yang mulia, satu-satunya cara untuk membuat kekalahanmu menjadi kenyataan adalah dengan menjatuhkanmu sebaik mungkin. Zuo Fan berteriak, Penatuali. 444. Tembakan gelombang mengerikan keluar dari jari-jari Li Jingtian. Wajahnya menjadi ungu, darah keluar dari mulutnya dan pembuluh darah di lengannya berdenyut, siap meledak. Namun tidak ada yang bisa menghapus kegembiraan dari wajahnya, melepaskan setiap ons kekuatan yang dia miliki. Itu adalah seni bela diri peringkat mendalam, Finger of Death. Merasakan energinya, Qiu Yanhai menangis. Sejak Steward Zuo mengajarkannya kepada kami tidak punya banyak waktu untuk mempraktikkannya. Namun kakek ini sudah menguasainya. Dia benar-benar biduk gila. Sue Qingjian mengangguk memuji. Hanya Zuo Fan yang menghela nafas. Huangpu Fenglei, coba ini. Meskipun menyedot semua Yuan Qi-nya, gerakan itu meluncur dengan cepat, meninggalkan jari Li Jingtian pada teriakannya. Suara mendesing. Dengan serangkaian poni, sesuatu yang tak terlihat keluar dari jari-jarinya dan langsung menuju sasarannya. Naga yang berkeliaran itu marah. Itu tumbuh puluhan kali dalam ukuran dan membalas. Kekuatannya seolah-olah datang dari surga sendiri menekan tuan rumah dengan kekuatan seperti itu, ketakutan bercokol di hati mereka. Huangpu Fenglei, terbungkus pilar cahayanya, menunjukkan keterkejutan pada Li Jingtian yang menyembunyikan gerakan pembunuh seperti itu. Kekuatan serangan jiwa itu melampaui Radiant Stage dan bahkan dengan bantuan tahap 10 Imperial Tyrant Body Art dia tidak bisa menangkisnya. Huangpu Fenglei berkeringat, matanya yang besar menatap dengan berat. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian panik. Steward Zuo, itu seni kombinasi. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Keduanya bahkan lebih gugup sekarang. Tapi dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa menampilkan seni kombinasi? Penatuali mungkin satu-satunya yang bisa. Zuo Fan menghela nafas. Pekik Natural Dragon dan Finger of Death adalah seni bela diri peringkat mendalam jiwa dan dapat digabungkan. Tetapi untuk melakukan itu, keduanya harus dieksekusi bersama-sama, secara intrinsik pada waktu yang sama. Bahkan kalian berdua akan merasa sulit untuk mencapainya. Tetapi dengan Penatuali mengetahui keduanya, menggabungkan mereka bukanlah masalah di sini. Kerutan di dahi Zuo Fan semakin dalam, menatap sosok tua di atas. Seni bela diri yang berbeda menyiratkan bahwa Yuan Qi mengambil jalan yang berbeda melalui meridian seseorang. Saat Anda meluncurkan serangan, selalu ada jeda sebelum serangan berikutnya. Penatuali, saya khawatir, menarik semua pemberhentian, melepaskan seni pada waktu yang hampir bersamaan. Ini diterjemahkan menjadi meridian yang rusak dari aliran Yuan Qi yang bentrok dan Anda akan lumpuh. Penatuali mungkin telah mencapainya, tetapi tubuhnya telah selesai. Apa, Penatuali? Wajah pasangan itu jatuh, menoleh ke Li Jingtian. Kekuatannya jatuh setelah melepaskan 2 seni. Penatuali, mengapa kamu harus pergi sejauh ini? Huangpu Fenglei kuat, tetapi tidak terkalahkan. Tidak ada kebencian di antara kalian berdua, jadi mengapa kamu harus membayar harga tertinggi? Zuo Fan dan pasangan kuat itu kesal. Ini bukan situasi membunuh atau dibunuh. Xie Tianxiang menghunus pedangnya, datang ke hadapan mereka dan tersenyum pada sosok di atas. Zuo Fan, kamu tidak mengerti hati seorang fanatik bela diri. Jika Anda tidak melampaui lawan yang Anda kenal, itu akan membuat seseorang menyesal. Hari ini adalah saat kedua belah pihak akan menyelesaikan perbedaan mereka untuk selamanya. Jika kita gagal, kita akan mati. Jika kita menang, kita akan membunuh mereka. Dengan kekuatanmu, Huangpu Fenglei kemungkinan besar akan mati di tanganmu, sesuatu yang Penatuali tidak bisa hentikan. Ini berarti bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melawan musuhnya. Dia harus mengalahkan lawannya dengan cara apapun yang diperlukan. Ini adalah keinginan dan kemuliaan seorang fanatik bela diri. Orang-orang menyaksikan Penatuali terengah-engah, saat darah terus mengalir darinya. Tapi matanya penuh kegembiraan, senyumnya lebar. Sangat sulit untuk memahami pikiran seorang fanatik bela diri.
Cara saya melihatnya, menang adalah segalanya. Tetapi untuk menang dengan mengorbankan hidup Anda sendiri sangat tidak disarankan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tetapi tersenyum. Bersiaplah, giliran kita segera. Sisanya memiliki api yang menyala di mata mereka. Gambar naga hitam yang sekarang besar di atas akhirnya berbenturan dengan pilar emas. Bam! Ledakan yang dihasilkan seperti akibat bom. Pilar itu bergetar di bawah tumbukan titik kosong, perlahan-lahan dipenuhi retakan. Dengan sekejap, itu hancur dan larut menjadi kedipan cahaya. Sementara naga hitam tak kenal lelah mengejar Huangpu Fenglei. Boom! Huangpu Fenglei merasakan otaknya meledak dan rasa sakit yang menyiksa memenuhi hatinya. Meludah darah, dia membanting tanah, jiwanya dalam keadaan kritis. Sementara kesadarannya yang lemah masih bertahan, dia melompat ke arah Regent Estate. Dia tahu dia telah kalah dalam pertarungan ini. Berdiri lebih lama hanya akan berarti kematian. Huangpu Fenglei mengingat namanya sebagai Yang Mulia Regent Estate dan kesedihan melandanya. Fakta bahwa dia telah kehilangan semuanya dalam satu gerakan membuat hati kakek tua ini ditempa dengan kesedihan. Li Tua, aku akan menjemputmu untuk ini lain kali. Li Jingtian tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Tubuhnya yang malang telah melewati titik tanpa kembali. Dia harus memenuhi keinginannya, berapapun harganya. Kegelapan meledak dari Li Jingtian sekali lagi, tetapi begitu juga darah. Dia menahan rasa sakit saat dia melompat ke arah Huangpu Fenglei. Hahaha, Yang Mulia, mari selesaikan dendam kita. Jurus pertama Right Style, Naga Iblis melonjak. Kami tidak pernah memiliki dendam. Kamulah yang sangat berkepala babi untuk mendorongnya sejauh ini. Huangpu Fenglei melihat sosok hitam mengejarnya dan tercengang dan bingung. Dia memperhatikan situasi aneh Li Jingtian. Kamu harus menjilat lukamu dulu. Kami tidak memiliki kebencian. Jadi berhentilah memaksakan dirimu untuk mengejarku, oke? Huangpu Fenglei merasa ingin menangis, tidak dapat memahami semuanya. Dia tidak pernah menduga bahwa Li Jingtian menjalankan motivasi yang jauh lebih sederhana, untuk membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Yang Mulia, Huangpu Tianyuan melesat maju, membawa kegembiraan di mata Huangpu Fenglei. Estate Lord. Mata Zuo Fan bersinar keemasan tepat pada waktunya, memotong bantuan tepat waktu dari Huangpu Tianyuan. Zuo Fan. Huangpu Tianyuan menggertakkan giginya. Zuo Fan menyeringai. Penatuali ada di pihakku dan aku akan menghormati keputusan apapun yang dia buat. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kita lihat saja nanti. Tangan kanan Huangpu Tianyuan diselimuti gambar naga emas sesaat sebelum berubah menjadi cakar bersisik dan menyerang. Cakar tajam bersiul di udara. Transformasi, cakar naga bumi. Dia tahu gerakan ini dengan sangat baik, karena dia juga tahu, karena jiwa naganya sendiri. Jadi Zuo Fan menjawab dengan koin yang sama. Dentang. Bentrokan itu mengakibatkan jeritan memekakkan telinga orang lain. Keduanya berpisah, menemukan bentrokan seimbang. Zuo Fan berseri-seri. Jadi, kamu memang berlatih di tubuh berlian 9 naga. Tapi tidak hanya itu yang bisa dilakukan oleh seni bela diri peringkat bumi legendaris, kan? Hahaha, Zuo Fan, ini semua berkat akar bodi yang Anda dapatkan untuk kami. Tapi aku tidak akan bersikap mudah padamu. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Apakah begitu? Zuo Fan terkekeh, diikuti dengan senyum licik. 445. Estate Lord, selamatkan aku. Melihat maniak Li Jingtian mendekat dengan cepat, Huangpu Fenglei menelan harga dirinya dan memohon bantuan. Tetapi dengan Huangpu Tianyuan dan Zuo Fan berhadapan, bantuan terhenti. Untuk menyelesaikan pertempuran ini, yang harus dilakukan Huangpu Tianyuan hanyalah menekan Zuo Fan. Dan dengan target tepat di depannya, kemenangan bukanlah sesuatu yang bisa melebihi nyawa Yang Mulia. Aman untuk dikatakan, teriakan minta tolong Yang Mulia tidak terjawab. Leng Wuchang memiliki kontingensi yang ditetapkan hanya untuk kemungkinan ini, meminta yang lain untuk pindah. Zuo Fan telah memblokir Estate Lord, tetapi bagaimana dengan yang lain? Lusinan kultivator Radiant Stage dan ahli surga mendalam menembak untuk Huangpu Fenglei. 20 lebih Venerables Regent Estate bahkan lebih cepat. Siapapun akan panik ketika nyawa bos mereka dipertaruhkan. Zuo Fan bergerak melihat kerumunan dan Huangpu Tianyuan melangkah untuk memblokirnya. Zuo Fan terkekeh, tidak mempedulikannya sedikit pun. Yang lain akan menangani pesta penyelamatan Radiant Stage, tidak perlu khawatir. Pasangan tua dan 4 setan penipu, dengan beberapa ahli Radiant Stage dari 3 sekutu mereka, bergerak. Sementara tim ahli surga mendalam Yu Wanshan menghadapi tim nenek. Itu adalah rencana Zuo Fan dan perintahnya. Tidak ada yang ikut campur dalam pertarungan Penatuali. Leng Wuchang memasuki medan perang baru dan menghela nafas. Tidak peduli hasil pertempuran hari ini, nyawa Yang Mulia hilang. Li Jingtian akhirnya tiba di sasarannya, aura hitam telah mencapai puncaknya. Huangpu Fenglei memucat. Dengan tim penyelamat di sungai, dia dibiarkan berjuang sendiri.
Berteriak, dia bersinar keemasan sekali lagi, meraung. Li Jingtian, jangan uji aku atau aku akan melawanmu sampai mati. Hahaha, hanya apa yang saya inginkan. Li Jingtian berubah menjadi naga hitam saat ia pergi lebih dulu. Boom, cahaya hitam dan emas berbenturan, mengguncang dunia di sekitar mereka dan membuat banyak orang menoleh. Saat debu mengendap dan asap naik, sosok berdarah menjadi terlihat. Li Jingtian berlumuran darah, dadanya ambruk, pembuluh darah pecah dan tulang patah. Namun matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan, kebanggaan. Huangpu Fenglei sepucat selembar kertas, pupil matanya melebar dan separuh tubuhnya hancur, dengan tanda-tanda kehidupan yang samar-samar. Setengah dari wajahnya bergidik, mengekspresikan gambar keputusasaan yang luar biasa yang berkerut dan mengerikan. Dia berlari tak terkendali di Tianyu selama 100 tahun dan tidak pernah membayangkan secara manusiawi mungkin untuk hari yang akan datang ketika dia kalah dengan cara yang begitu menyedihkan dan jahat. Li Jingtian, kami tidak memiliki kebencian. Mengapa kamu harus begitu terobsesi dengan kematianku? Kata-kata keluar dari wajah kaku Huangpu Fenglei. Batuk karena rasa sakit di dadanya, senyum Li Jingtian tidak pernah meninggalkannya. Huangpu Fenglei, hari ini kamu kalah dariku dalam 3 langkah. Dalam kesombongan buta Anda pernah berkata kepada saya bahwa saya memiliki bakat yang buruk, hanya layak berada di belakang Anda. Anda kuat saat itu, mengguncang saya sampai ke inti saat saya memandang Anda sebagai panutan saya. Tetapi 30 tahun berlalu ketika saya melatih Imperial Tyrant Body Art ke tahap ke-7 hanya untuk membuat kultivasi saya dipotong oleh penolakan Anda. Mengatakan bahwa saya tidak layak untuk mengejar seni yang lengkap. Ketika saya berdebat, Anda memukuli saya dalam 1 pukulan. Kemudian Anda mengatakan bahwa saya telah mencapai batas saya, dan tidak peduli metode kultivasi mana yang saya latih, semuanya akan sia-sia bagi saya dan saya tidak cocok untuk mengejar Anda. Sejak hari itu saya hanya menjadi tamu yang mulia, orang luar dari lingkaran yang mulia. Dan melihat yang mulia lain yang tidak mencolok itu berlatih metode kultivasi penuh, saya tidak pernah bisa menerima ini. Terlebih lagi ketika Anda mengatakan bahwa saya telah mencapai batas saya. Saya tidak pernah peduli untuk menjadi orang luar sama sekali. Sejak saat itu, kamu selalu menjadi sainganku dan aku bersumpah pada diriku sendiri untuk mengalahkanmu suatu hari nanti. Hari itu telah tiba, hahaha. Li Jingtian menyemburkan darah. Huangpu Fenglei merasa ingin menangis. Li Jingtian, dasar orang bodoh yang berpikiran sempit, sampai sekarang kamu masih memegang acara sepele itu. Bagi Anda itu mungkin tidak ada gunanya, tetapi bagi saya itu tak terlupakan. Jalan saya tidak memiliki akhir dan tidak ada orang yang hidup yang bisa mengatakan sebaliknya, bahkan Anda. Li Jingtian berteriak kesakitan. Huangpu Fenglei menghela nafas. Ini salahku. Matanya terpejam, wajahnya berkedut dan rileks. Dia telah melepaskan semua kebencian, menemukan kedamaian. Li Jingtian menunjukkan senyum percaya diri. Yang mulia Huangpu Fenglei adalah orang yang akan menempatkan kehormatan di atas segalanya, tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dia salah tentang Li Jingtian. Karena Li Jingtian telah mengalahkannya, itu juga dalam waktu kurang dari 10 langkah. Kultivasi Li Jingtian masih jauh dari selesai. Aku menang. Menutup matanya, Li Jingtian pingsan. Xie Tianxiang muncul di sampingnya, membantunya berdiri. Dia hanya santai setelah merasakan napasnya. Sebagai sesama fanatik bela diri, Li Jingtian yang keras kepala adalah contoh utama. Dia berharap suatu hari bisa mengalahkan saingannya sendiri. Mata Xie Tianxiang berkilat saat dia melihat Zuo Fan, berteriak. Zuo Fan, Elderly baik-baik saja. Hanya pingsan karena lukanya. Xie Tianxiang membawa Li Jingtian pergi. Zuo Fan santai, tetapi tatapan Xie Tianxiang membuatnya tercengang. Kenapa rasanya dia menatapku seperti musuh? Bukankah kita sekutu? Zuo Fan tersenyum sedih dan menoleh ke Huangpu Tianyuan. Pertempuran Penatua Li dan Huangpu Fenglei telah mencapai akhir. Pertarungan para jenderal top kita sekarang memiliki kesimpulan yang membawa nada sedih. Kesedihan apa? Sebagai raja yang bersaing memperebutkan mahkota, kekuasaan adalah segalanya. Huangpu Fenglei meninggal karena dia lebih lemah. Aku tidak sedih, jadi kenapa harus begitu? Huangpu Tianyuan mendengus. Zuo Fan menghela nafas. Saya tidak sedih dengan Yang Mulia. Kisah Penatua Li telah menggerakkan saya. Sebuah cerita tentang seseorang yang berpose selama beberapa dekade, tentang bagaimana Sobo Atingnya retak di saat-saat terakhirnya. Memang benar apa yang mereka katakan, poser disambar petir. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Bukankah seharusnya Steward Zuo memperhatikan, memiliki gaya yang sama? Huangpu Tianyuan menyindir. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan mengangguk. Ya, setelah pelajaran Penatua Li, saya pikir yang terbaik adalah tidak hanya membunuh mereka yang berpose di depan saya, tetapi juga mereka yang sedang berpose. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Estate Lord Huangpu, apakah saya pernah berpose dengan Anda? Selalu, tapi bisakah kamu membunuhku? Huangpu Tianyuan mengangkat alis mengejek.
Zuo Fan menatap matanya tepat saat ketenangan berubah menjadi haus darah yang tak ada habisnya. Dia melintas di wajah musuhnya, tangan kanannya bersinar merah. Huangpu Tianyuan menemukan pukulan di dadanya, hanya bereaksi saat dia dikirim terbang. Gemuruh, Huangpu Tianyuan menabrak 3 gunung, memotongnya berkeping-keping. Huangpu Tianyuan akhirnya terkubur di bawah semua seluncuran batu. Seringai Zuo Fan berkerut, aku belum pernah bertemu orang yang kuinginkan mati tetapi selamat. Estate Lord, sisi Regen Estate bergidik gelisah. Tapi tidak ada tanda-tanda pergerakan dari puing-puing. Tepat ketika semua orang mulai percaya bahwa dia telah menendang ember dalam satu pukulan, sebuah tawa yang menakutkan datang. Hihihi, Zuo Fan, apakah hanya itu yang bisa dikerahkan oleh pukulan hebatmu? Zuo Fan menjawab dengan datar. Tentu saja, tubuh berlian 9 naga bukan hanya nama yang mewah. Sekarang mari kita mulai pertarungan kita, Raja melawan Raja. 446. Mengaum. Oman naga bergema dari puing-puing, 8 di antaranya. Debu di sekitarnya berkilauan saat cahaya keemasan terpantul darinya, membanjiri seluruh langit. Debu tebal tidak memiliki kesempatan untuk menahan pertunjukan cahaya yang perkasa. Zuo Fan memperhatikan layar, sepenuhnya waspada terhadap siapapun atau apapun yang mungkin melompat ke arahnya. Bam! Tumpukan puing-puing yang terbuat dari 3 gunung yang hancur meletus, mengirimkan bebatuan dengan kecepatan sangat tinggi. Hanya butuh sekejap untuk sosok samar di dalam puing-puing itu untuk mendekat. Pemandangan itu membuat semua orang terkesiap. Menyebut itu, manusia secara halus. Itu, memiliki kepala naga, 4 cakar tajam yang dirancang untuk mencakar langit, ditutupi sisik dan dengan cambuk seperti baja untuk but. Makhluk itu adalah binatang buas pemakan manusia. Tubuh berlian 9 naga, transformasi seluruh tubuh berlian tak terpecahkan. Zuo Fan terkesiap. Huangpu Tianyuan terkekeh. Ini adalah puncak dari transformasi naga. 4 jiwa naga telah menjadi cakar naga bumi, 1 tubuh naga bumi, 1 kepala naga bumi dan yang terakhir, ekor naga bumi. Zuo Fan, kamu hanya memiliki 2 lengan yang kuat, yang hanya 1 adalah cakar naga bumi. Anda tidak memiliki peluang melawan kekuatan tubuh berlian yang tidak dapat dipecahkan ini. Hehehe, kamu sudah selesai. Mata Huangpu Tianyuan bersinar dengan haus darah. Sisi Regen Estate menjadi bersemangat. Kecuali Yang Mulia Regen Estate, semua orang dalam kegelapan tentang kekuatan baru yang ditemukan Estate Lord Huangpu yang berfokus pada berurusan dengan Zuo Fan saja. Kekhawatiran tentang bagaimana menghadapi orang aneh yang patut dicontoh seperti Zuo Fan sekarang hilang, memberi jalan pada kepercayaan diri. Ketidakpedulian Estate Lord atas kematian Yang Mulia menjadi jelas sekarang. Dia telah meningkatkan dirinya ke jajaran orang aneh. Semangat Regen Estate selalu tinggi, dengan kemenangan di depan mata. Sementara ini memiliki efek sebaliknya pada sisi Drifting Flowers Edifices, Violet Dragon Pavilion dan Sword Marquis Abode. Itu melampaui prediksi mereka untuk Huangpu Tianyuan untuk datang sepenuhnya terlatih dalam tubuh berlian 9 naga. Itu membuat mengandalkan Zuo Fan untuk mencetak kemenangan bagi mereka agak bermasalah. Kecemasan sedang dibangun, hanya Zuo Fan yang santai. Dari 9 jiwa Vena naga, 1 adalah miliknya dan 8 berada tepat di depannya. Tapi orang ini hanya menggunakan 7 dalam transformasinya. Apakah mungkin ada 1 transformasi lagi? Lalu dia akan berubah menjadi apa? Melihat wajah mengerikan Huangpu Tianyuan, Zuo Fan gagal melihat transformasi lain apa yang bisa ditambahkan padanya. Dia menganggap ini sebagai tanda peringatan untuk apa yang mungkin terjadi. Jiwa naga terakhir mungkin merupakan langkah untuk membunuhku. Semakin banyak alasan dia harus memaksa musuh untuk mengungkapkannya, membuat counter untuk itu dan memenangkan hal ini. Zuo Fan menjentikkan tangannya. Jiwa naga bumi, transformasi. Mengaum. Raungan datang dari tangan kiri Zuo Fan, bersinar emas cerah dan mengungkapkan cakar yang sama dengan Huangpu Tianyuan. Tangan kanannya juga memerah, mengeluarkan kekuatan lengan kilin dan cakar naga bumi. Huangpu Tianyuan membuka rahangnya yang tajam dengan tawa mengejek. Hehehe, seperti yang saya katakan, Anda hanya memiliki cakar naga bumi sementara saya memiliki tubuh berlian yang tidak dapat dipecahkan. Sudah waktunya aku membawa kembali jiwa naga ke-9 ke tempatnya. Huangpu Tianyuan berada di atas Zuo Fan dalam sekejap. Zuo Fan melebarkan matanya dengan kecepatan tinggi, tidak jauh dari Sif. Dia mencakar dengan tangan kirinya berdasarkan insting. Dentang. Kedua cakar naga bumi memekik saat bersentuhan, terkunci di tempatnya. Menyeringai, Huangpu Tianyuan menunjukkan tatapan buas sambil memegang lengan kiri Zuo Fan dengan sibuk. Zuo Fan jelas dengan rencananya, ingin mengubah ini menjadi kontes kekuatan mentah. Dan dengan seluruh tubuh orang tua itu disiapkan dan dipersiapkan, seperti Gu Santong, dia tidak memiliki kelemahan. Sementara di samping 2 tinju binatangnya, Zuo Fan semuanya manusia. Bahkan setelah pemurnian yang melelahkan, itu jatuh ke tubuh naga bumi. Itu membuat kontes kekuatan menjadi pilihan terburuk.
Sesuatu yang ditekankan oleh Huangpu Tianyuan. Terkekeh, Huangpu Tianyuan memblokir cakar naga bumi Zuo Fan saat menggunakan cakar lain untuk membanting ke kepalanya. Bam! Kali ini suara benturan datang dari benturan antara lengan kanan Kilin dengan cakar naga bumi. Mata hitam pekat yang menatapnya membuatnya mengatupkan giginya. Aku lebih dari jelas dengan lengan kirimu, meskipun aku penasaran, bagaimana kamu membuat lengan kananmu cocok dengan cakar naga bumi. Hehehe, spesimen yang cukup bagus. Kurasa aku harus mencabutnya dari mayatmu yang dingin. Mulut Huangpu Tianyuan mengungkapkan deretan taring. Zuo Fan mendengus. Estate Lord Huangpu, putra-putra Anda naif, dan Anda tidak berbeda. Jika kepalaku menjadi sasaran empuk, aku sudah lama kehilangannya sekarang. Tetapi di mana Kaisar dan Gu Santong gagal, apakah Anda pikir Anda akan berhasil? Hehehe, itu hanya membuatnya vintage, menjadi trofi berharga dalam hidupku. Huangpu Tianyuan tertawa, cakar naga bumi kirinya mengencang di lengan Kilin Zuo Fan. Zuo Fan marah di dalam. Dia ingin melepaskan genggaman Huangpu Tianyuan, tetapi dia memeganginya erat. Huangpu Tianyuan tertawa. Bahkan jika Anda menggunakan cakar naga bumi seperti saya adalah kultivator Radiant State Puncak, sementara ranah Anda berada di bawahku. Sekarang Anda tidak kemana-mana dan lengan Anda terkunci, Anda seperti orang lumpuh. Tapi bahkan tanpa kedua tangan ini, aku masih bisa mengambil nyawamu. Huangpu Tianyuan melepaskan rahangnya dan menggigit kepala Zuo Fan. Angin bersiul di antara taring tajam itu membuat Zuo Fan menggigil. Sekutunya gemetar karena khawatir. Zuo Fan tidak punya tempat untuk menghindar. Huangpu Tianyuan harus menekan, mempersingkat waktu dan perang ini. Zuo Fan menyipitkan mata, alisnya basah, menunggu saat terakhir saat dia menatap ke dalam mulut kegelapan dan menemukan gigi busuk di dalamnya, sebelum menundukkan kepalanya. Bam! Jentikan taring itu menggetarkan telinga semua orang sementara hampir menghancurkan gendang telinga Zuo Fan. Itu adalah bukti kekuatan biadabnya. Zuo Fan menghela nafas lega, tidak seperti penonton yang tegang. Dia telah berhasil melarikan diri, tetapi posisinya masih sangat berbahaya. Tangannya masih buntu. Zuo Fan berjuang, tetapi lengan itu tidak mau bergerak. Huangpu Tianyuan mempermainkannya. Hehehe, Steward Zuo, semua orang mencapai akhir mereka dan hari ini giliranmu. Anda menghindari gigitan saya, tetapi bagaimana Anda akan melarikan diri ketika saya menyerang dari bawah juga? Huangpu Tianyuan membuka mulutnya lagi saat ekornya mencambuk Zuo Fan. Suara melengking yang dibuat oleh ekor itu menyengat pikirannya dan mengganggu hatinya. Itu lebih dari mampu membelah kepalanya di tengah. Tapi menghindarinya akan menempatkannya tepat di antara taring-taring itu. Zuo Fan didorong ke sudut. Klan Luo mengkhawatirkannya, hati mereka di tenggorokan. Mereka ingin datang untuk menyelamatkannya, tetapi dengan betapa Zuo Fan tidak bisa mengalahkan Huangpu Tianyuan, peluang mereka sangat tipis. Sekutu Regent Estate lebih baik, semua orang tersenyum pada penderitaan Zuo Fan. Mereka akan melihat kebencian atas penodaan leluhur mereka akan dibayar lunas. Estate Lord Huangpu memerintah tertinggi. Para sekutunya merayakannya. Tetapi dalam menghadapi masalah seperti itu, saat diikat dan menghadapi rahang kematian, Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut. 447. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Suara mendesing. Zuo Fan muncul 100 meter jauhnya tepat saat Huangpu Tianyuan menyerang dengan suara nyaring lainnya. Ekornya menyapu bersama-sama, memotong udara dengan kekuatan seperti itu, gelombang kejut terbang di bukit yang sepi 1 kilometer jauhnya. Mencabutnya dari keberadaan. Orang-orang tegang pada tampilan kekuasaan yang sombong. Kedutan sekecil apapun dari ekor itu akan membuat salah satu dari kita pergi dari dunia ini, sama seperti bukit itu. Mata Zuo Fan tertuju pada makhluk mengerikan itu, bersukacita atas pelariannya yang tepat waktu. Dia memiliki Divine Eye of the Void untuk berterima kasih atas keberuntungannya. Waspada saat dia melawan tubuh berlian 9 naga, menghadapinya masih mematikan. Tampilan sebelumnya sudah cukup untuk membuat kulitnya merinding. Itulah yang membuatnya begitu yakin bahwa dia bisa menanganiku dan Gu Santong begitu dia mendapatkan body root. Zuo Fan menenangkan hatinya yang panik dengan napas panjang. Retak, memutar kepalanya, leher Huangpu Tianyuan mengeluarkan suara gertakan, mengejek. Ah, hampir lupa. Anda cepat, tentu saja, tetapi apakah Anda lebih cepat dari saya? Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya dan mencapai Zuo Fan dalam sekejap. Zuo Fan melihat dua cakar mengarah ke kepalanya dan ekor baja datang ke arahnya lagi. Mata Zuo Fan bersinar keemasan lagi dan dia pergi. Tapi saat dia muncul, Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya ke wajahnya beberapa saat kemudian. Sementara Zuo Fan bermunculan di mana-mana, Huangpu Tianyuan bersamanya di setiap langkah, tidak meninggalkan ruang untuk bernafas. Semua orang gugup melihat mereka pergi. Ini adalah pertama kalinya melihat Zuo Fan yang selalu sombong dalam pelarian, membawa serta kepercayaan yang mereka miliki untuk memenangkan perang ini. Dengan Zuo Fan dalam pelarian,
siapa lagi yang tersisa untuk berurusan dengan Huang Putian Yuan? Zuo Fan juga kewalahan. Kemanapun dia pergi, pria itu ada di sana untuk menyambutnya, semakin menekannya. Itu berhasil untuk menunjukkan bahwa Divine Eye of the Void-nya memiliki ruang untuk perbaikan, pelatihannya kurang. Yuan Shan dan yang lainnya sangat gembira, menyeringai lebar. Dua sayap biru tumbuh dari punggung Zuo Fan, si Phantom Wings. Cahaya kebiruan mereka menyebar dan Huang Putian Yuan merasa pikirannya melambat, pandangannya menjadi kabur. Tetapi karena dia telah berlatih di tubuh berlian 9 naga, dia adalah ahli Radiant State Puncak dan memiliki jiwa untuk melawan ilusi. Tapi itu terbukti menjadi penundaan yang cukup bagi para ahli sekaliber Zuo Fan. Hehehe, ini kesempatanku. Zuo Fan menggunakan celah ini untuk menggunakan tangan kanannya yang berwarna merah untuk meninju. Bam! Huang Putian Yuan terpesona. Mulut Zuo Fan melengkung, tapi kemudian wajahnya membeku dan gemetar. Tidak mungkin. Lengan kilin yang perkasa sebenarnya. Gemuruh. Huang Putian Yuan jatuh di udara beberapa kali sebelum kembali tegak. Dia melihat dadanya dan tersenyum. Ada jejak samar di sana, tapi tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Hihihi, Zuo Fan, apakah hanya itu yang bisa kamu kumpulkan setelah akhirnya membuatku terbuka? Itu bahkan hampir tidak menggelitik. Huang Putian Yuan terkekeh, dengan sekutunya bersorak secara bersamaan. Drifting Flowers Edifices dan yang lainnya hanya murung. Huang Putian Yuan seperti monster yang tidak bisa dihancurkan, merampas setiap kesempatan mereka untuk menang, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menembaknya. Karena selain keberuntungan, seseorang harus menargetkan kelemahannya, memberi mereka kemenangan. Tapi Huang Putian Yuan tidak memiliki kelemahan. Sisi Zuo Fan berada di lubang keputusasaan. Shadow King, Sima Hui dan Fang Qiubai, orang-orang yang tidak bersalah di dekatnya, tidak bisa berkata-kata. Kami semua merasakan Huang Putian Yuan dilahirkan kembali, tetapi tidak pernah membayangkan dia akan berlatih di tubuh berlian 9 naga. Zuo Fan tidak bisa berbuat apa-apa. Shadow King menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi kemenangan Regent Estate. Dan Huang Putian Yuan menjadi ancaman terbesar kita. Sima Hui menghela nafas. Kami akan membantu klan Luo lebih awal jika kami tahu. Tapi sekarang Huang Putian Yuan memiliki posisi yang luar biasa dan ini hanya akan membuat berurusan dengannya lebih sulit. Yang lain mengangguk dan Fang Qiubai berkata, Gu Santong mungkin satu-satunya yang bisa melawannya. Tapi sejak dia mengejar Zuo Fan, pengacau itu hilang. Mungkin, Zuo Fan menghabisinya. Shadow King mendengus. Anak itu tangguh, tapi berhati anak. Dengan skema Zuo Fan, bahkan menjadi lebih lemah dia memiliki keuntungan tertinggi. Akan mudah untuk membunuhnya dengan cara apapun. Tanpa Gu Santong, bagaimana kita bisa menghadapi Huang Putian Yuan? Kami seharusnya bekerja dengan Huang Putian Yuan untuk menangkap Zuo Fan, dan kemudian menangkapnya nanti. Tapi sekarang, bahkan jika kita bekerja sama dengan Zuo Fan, tubuh berlian 9 naga tidak mudah untuk diatasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton. Rencana yang mulia sudah menyimpang. Sima Hui menghela nafas. Shadow King mengangguk. Jangan terlalu yakin. Kami masih memiliki 2 orang lagi. Siapa? Tanya Sima Hui. Mata Raja Bayangan berkilat marah. 5 naga surgawi yang mulia adalah nyata dan dia memiliki 2 ahli di ibu kota kekaisaran. Mereka ditugaskan untuk menyempitkan Gu Santong, tetapi dari kelihatannya, mereka akan melawan tubuh berlian 9 naga. Apa? Keduanya berseru. Kedua naga surgawi ini tidak tahu apa-apa tentang hal ini, sementara Raja Bayangan mengenal mereka dengan cukup baik dilihat dari nada suaranya. Shadow King tersenyum pada kebingungan mereka dan mengingat dengan lantang. Mereka adalah teman lama saya, di satu sisi, dan lebih dari layak untuk disebut naga surgawi. Itu wajar untuk tidak tahu tentang mereka karena Anda datang kemudian. Bukankah Anda akan lebih cepat meninggalkan sisi yang mulia jika tidak, mengetahui dia tidak akan berdaya? Itu semua adalah bagian dari rencana yang mulia. Tapi mereka telah berada di sisinya selama bertahun-tahun namun Kaisar tidak sekalipun membiarkannya terlepas dari 2 naga surgawi tambahan. Itu menunjukkan betapa dia merasa tidak nyaman tentang mereka. Keduanya menghela nafas, asam di dalam. Kembali ke Zuo Fan, dia memelototi musuhnya, rencana berjalan liar di kepalanya. Lengan kanannya bersinar lebih terang. Hehehe, masih tidak mau menyerah. Berhentilah membuang-buang waktu, aku tak terkalahkan. Anda dapat berjuang semua yang Anda inginkan tetapi takdir Anda adalah untuk berbaring mati di kaki saya. Zuo Fan, tidak ada jalan keluar dari yang satu ini. Mata Huang Putian Yuan berkilat dengan kebiadaban. Zuo Fan mencibir, menjentikkan lengan merahnya yang bersinar. Siapa yang tahu, karena pukulanku tidak menghasilkan apa-apa, aku hanya perlu menginjakmu. Menginjak, Huang Putian Yuan melirik kakinya dengan cemoohan. Kamu hanya memiliki lengan yang kuat. Kamu pikir kaki kecilmu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan lenganmu? Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Senyuman Zuo Fan muncul.
Akal sehat Huangpu Tianyuan kesemutan, tetapi melihat betapa sia-sia trik terbaru Zuo Fan, dia berhenti memperhatikannya. Tidak peduli seberapa licik dan licinnya Zuo Fan, di hadapan kekuatan sejati, semuanya bisa diperdebatkan. Huangpu Tianyuan mengibaskan ekornya dan menembak Zuo Fan. Yang terakhir menggunakan shift untuk muncul 100 meter di atas. Huangpu Tianyuan mengibaskan ekornya untuk mengejarnya, tepat saat mulut Zuo Fan melengkung membentuk senyuman menyeramkan, lengan kanan merahnya menghantamnya. Huangpu Tianyuan mengejek, menggunakan cakar naga bumi untuk memblokir. Saat bersentuhan, tinju merah itu meledak dalam ukuran, mengubah bentuknya dari kepalan tangan menjadi kuku binatang spiritual. Di hadapan angin yang beriak, kekuatan konyol dan kekuatan tak terbatas, Huangpu Tianyuan tahu dia telah jatuh padanya. Dengan Zuo Fan datang dari atas dan dia dari bawah, sudah terlambat untuk menghindar. Kuku merah bahkan membawa rasa bahaya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjaga kewaspadaannya terhadap ini. Zuo Fan tertawa. Huangpu Tianyuan, aku akan menginjak-injak tulang tuamu itu. Proyeksi nyata, kaki Kilin melonjak. 448. Bam. Itu tampak seperti sebongkah batu turun saat kaki Kilin merah menghantam wajah Huangpu Tianyuan, menginjak cukup keras untuk memecahkan sesuatu, mengikuti suara-suara itu. Huangpu Tianyuan memasang keempat cakarnya, tapi tidak ada gunanya menghentikannya. Dia mencium tanah begitu keras sehingga gelombang kejut melanda medan perang. Banyak ahli meludahkan darah darinya, mengambil jarak aman yang sangat dibutuhkan. Debu naik dan menutupi keduanya. Saat debu mengendap, cahaya menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Lengan kanan Zuo Fan telah berubah menjadi pilar merah darah setinggi 100 meter. Itu berdiri tegak dan tinggi seperti mengangkat langit. Zuo Fan sangat kecil di sebelahnya, membuat kontras lebih tajam tentang bagaimana manusia bisa melepaskan pilar seperti itu. Sisi Shadow King tercengang. Tepat ketika mereka mengira telah melihat semuanya, Zuo Fan harus menjadi lebih aneh dengan gerakan yang lebih gila lagi. Itulah yang dia maksud dengan menginjak. Dia memiliki kaki ketiga, tapi binatang buas macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Menatap sayap binatang spiritual tingkat 7 di punggung Zuo Fan dan tangan kanan berkuku, itu membuat mereka bertanya-tanya. Berapa banyak bagian tidak manusiawi yang dia miliki? Raksasa. Mereka semua memikirkannya, menelan ludah dan gemetar ketakutan. Zuo Fan masih dalam batas-batas monster manusia sampai sekarang, tapi dia telah melampaui dengan tampilan ini. Tidak ada seorang pun di sana yang mengambil kesimpulan ini sebagai hal yang baik. Bangunan bunga melayang, paviliun naga terselubung, dan tempat tinggal pedang markis melompat ketakutan, meskipun senang dengan pembalikannya. Dia akhirnya berada di atas angin melawan tubuh berlian 9 naga. Keuntungannya berbanding lurus dengan peluang mereka untuk memenangkan perang ini. Sisi Yuanshan merosot, hati mereka berantakan. Beberapa menit yang lalu, mereka berteriak bahwa Huangpu Tianyuan telah melampaui Zuo Fan yang aneh. Hanya untuk mengetahui bahwa Zuo Fan sebenarnya adalah monster berwajah manusia. Bagaimana Anda mengatasinya? Anda bisa menjadi naga bumi penuh untuk semua yang saya pedulikan, Anda masih tidak dapat menerima satu pun pukulannya. Sisi Yuanshan menemukan kepercayaan diri mereka sebelumnya mungkin hanya sedikit prematur. Setiap gerakan Zuo Fan dipenuhi dengan misteri dan trik. Anda tidak bisa menjatuhkannya dengan mudah. Zuo Fan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkan mereka, seperti tersenyum jahat. Kaki Kilin menancap lebih dalam ke tanah, menekan ratusan meter menjadi hanya selusin. Yuanshan dan Yang Mulia Regent Estate merasa ingin menangis. Tidak diketahui seperti nasib Estate Lord mereka di bawah kuku itu, tapi sekarang mereka bertanya-tanya apakah akan ada mayat yang tersisa. Jika kamu terus menginjak-injak, kami bahkan tidak akan menemukan tulang yang tersisa. Itu hanya biadab. Keyakinan Zuo Fan adalah bahwa kekejaman sejati meraih kemenangan tertentu. Retak. Zuo Fan terus mendorong, mematahkan batuan dasar seperti ranting. Setiap suara hanya membantu mendorong ketakutan dan ketakutan ke Yuanshan dan sekutunya. Sisi Drifting Flowers Edifices senang Zuo Fan telah kembali, tetapi bahkan mereka merasa sulit untuk melihatnya masih melakukannya. Bung, santai saja. Apakah Anda harus mengubahnya menjadi tepung tulang? Kapasitas Zuo Fan untuk kekejaman hanya dalam kaitannya dengan bahaya Huangpu Tianyuan. Dia tidak akan meninggalkan musuh sedikit pun kesempatan. Dia harus menghabisinya. Ini harus dilakukan. Lengan Zuo Fan bersinar merah dan kembali menjadi lengan yang polos. Mengintip ke dalam lubang, dia terdiam. Batuan dasar berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan kaki Kilin. Dan seorang pria yang dikenal semua orang beristirahat di tengah pasir. Meskipun seluruh tubuhnya retak, dengan darah yang bocor, aman untuk mengatakan bahwa dia hampir tidak bernapas. Dia masih hidup meskipun kekuatan penuh kaki Kilin. Zuo Fan terkesiap. Semua orang telah menyaksikan kekuatan kaki Kilin, dan sekarang mereka menjadi bukti tubuh berlian 9 naga yang tangguh. Pria itu sangat tangguh. Batuk. Darah dimuntahkan dengan setiap gerakan,
dari hidung dan mulutnya, telinga dan matanya, tapi Huangpu Tianyuan mendapatkan kakinya di bawahnya, tertawa. Zuo Fan, saya pasti tidak melihat yang datang. Tetapi bahkan dengan gerakan pembunuh itu, kamu masih tidak bisa menjatuhkanku. Persetan denganmu dan tubuhmu. Kamu sekarang hancur dan terluka. Karena saya tidak bisa membunuh Anda dengan kaki kilin pertama kali, upaya kedua akan menghabisi Anda. Kamu setengah mati. Mata Zuo Fan bersinar. Huangpu Tianyuan hanya tertawa lebih keras. Setengah hidup lebih seperti itu. Apakah kamu sudah lupa? Tubuh berlian 9 naga saya telah mencapai langkah ini dengan bantuan akar bodi. Ini tidak hanya tangguh, tetapi juga tidak bisa dipatahkan. Huangpu Tianyuan membuat tanda dan menyala. Tubuh berlian 9 naga, transformasi jiwa naga ke-8, auman naga yang kembali. Mengaum. Di bawah tatapan kaget semua orang, jiwa naga hijau keluar dari tubuhnya dan meraung saat berputar di atasnya. Lampu hijau menimpanya, menyembuhkannya dengan sempurna, bahkan tidak meninggalkan bekas luka saat sisik-sisiknya menyatu kembali. Ketika jiwa naga kembali ke dalam, dia sekarang kembali pulih. Mata Zuo Fan bergetar karena terkejut. The Ascending Dragon menyatu dengan body root, dan membuat ini kembali ke kesehatan penuh setiap kali dia rusak. Menambahkan tubuh tangguh itu ke dalam campuran dan Anda akan memiliki mesin pembunuh yang tidak bisa dihancurkan. Zuo Fan mengerutkan kening. Sisi Shadow King terkunci. Kekuatan keterlaluan Huangpu Tianyuan mengejutkan mereka. Bagaimana mereka akan mengalahkan itu? Bahkan jika Gu Santong masuk, dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan monster tua ini yang sembuh kapan saja, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dua naga surgawi lainnya, bisakah mereka melakukannya? Raja Bayangan berkata, yang saya tahu adalah mereka dapat menangani Gu Santong, tetapi tidak dapat membunuhnya. Saya rasa Huangpu Tianyuan termasuk dalam kategori yang sama. Selama ada jalan, kita akan berpikir untuk membunuhnya nanti. Sima Hui bergumam. Huangpu Tianyuan meregangkan anggota tubuhnya untuk mengejek Zuo Fan di atas, namun pria itu tenang dan sejuk. Mata Zuo Fan berkilat dan dia meninju dengan tangan kanannya lagi. Karena aku belum punya cara untuk menghabisinya, aku akan menghentikannya. Menyiksanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan siapa tahu, mungkin cara untuk membunuhnya akan keluar dari situ. Taktik penundaan klasik. Pertama ikat musuh lalu luangkan waktu untuk berpikir. Itu adalah pilihan yang jelas sehingga bahkan Huangpu Tianyuan bisa melihatnya. Jadi dia membalas dengan mengibaskan ekornya dan melompat keluar. Boom! Kaki Zuo Fan menghantam tanah, tetapi tidak mengenai Huangpu Tianyuan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menghela nafas di dalam. Dan tentu saja itu tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dia hanya mendapatkan Huangpu Tianyuan pertama kali karena seberapa dekat mereka dan memiliki unsur kejutan. Tapi Huangpu Tianyuan adalah pembelajar yang cepat. Dia harus menjaga jarak dan kecepatannya itu sudah cukup untuk tetap jelas. Apa yang lebih buruk adalah bahwa Huangpu Tianyuan bukan orang tua yang sombong seperti yang dia lakukan, tetapi malah berhati-hati. Musuh terburuk adalah musuh yang berhati-hati. Zuo Fan menghela nafas. Keluar kosong dengan musuh berjaga-jaga, meninggalkan Zuo Fan dalam kesulitan yang benar-benar mengerikan. Contoh kasus, dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali kaki kilinnya saat perut berdarah datang dari belakang. Zuo Fan, sekarang giliranku, hahaha. 449. Dengan deru tawa, suara tajam datang dari belakang Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kirinya untuk menangkisnya saat lengan kanannya kembali ke ukuran normal untuk menerima pukulan berikutnya. Puff, tangan merah Zuo Fan sekarang memegang ekor. Tapi dia belum keluar dari hutan, karena cakar kedua Huangpu Tianyuan datang untuknya. Dengan kedua tangan sibuk dan tidak dapat menggunakan Divine Eye of the Void dalam waktu sesingkat itu, Zuo Fan terpaksa menggunakan sayapnya sebagai penutup. Meninggal dunia. Cakar naga bumi menusuk mereka seperti kertas, merendamnya dalam darah. Alis Zuo Fan bergetar menahan sakit, namun keringatnya bercucuran. Setidaknya sayap pantom laut berasal dari binatang spiritual tingkat 7 dan cukup tangguh untuk menahan cakar naga bumi kembali dengan mereka berdua. Sayap Zuo Fan bergetar, memberikan segalanya untuk melawan. Huangpu Tianyuan membuka mulutnya saat cakar dan ekornya berjuang di kurungan mereka. Zuo Fan membutuhkan sedikit gangguan dan kepalanya akan pusing. Pemandangan Zuo Fan didorong mundur membuat semua orang tegang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berada di pihak penerima. Sulit dipercaya Huangpu Tianyuan sekuat itu dengan tubuh berlian 9 naga miliknya. Zuo Fan hanya berada di Profound Heaven Stage dan bahkan kedua lengan binatangnya tidak cukup untuk menyelamatkannya dari masa-masa sulit. Sialan. Saya hanya bisa mundur. Zuo Fan menghela nafas, tidak menyukainya sedikit pun saat matanya bersinar keemasan. Huangpu Tianyuan dapat melihat dengan jelas bahwa dia ingin menjauh dari pertempuran. Dengan kelicikan Zuo Fan, jatuh pada tipuannya sekali saja sudah cukup buruk.
Dia harus menghabisinya sekarang, ketika dia berada di atas angin. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang ini lain kali. Zuo Fan lemah di sini dan sekarang, tetapi kumpulan triknya yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat diprediksi. Jika dengan keajaiban dia lolos kali ini, akan lebih sulit untuk mengalahkannya lain kali. Dan dia harus berurusan dengan Zuo Fan dengan cepat. Ada keluarga kekaisaran yang perlu dipertimbangkan juga. Membiarkan Zuo Fan hidup-hidup sekarang akan memotong kakinya sendiri dalam pertarungannya dengan keluarga kekaisaran. Ini harus berakhir sekarang. Mata Huang Putian Yuan berkilat haus darah, bahkan membuat Zuo Fan menggigil. Tapi itu tidak penting, karena lingkaran emas di matanya menjanjikan keselamatan. Hahaha, Huang Putian Yuan, karena aku tidak bisa mengalahkanmu, kita pasti akan bertemu lagi. Zuo Fan mencibir saat dia pergi. Riaknya redup dan di mana ahli Radiant State Puncak mungkin gagal untuk mengambilnya, tubuh berlian 9 naga bisa. Telinganya yang menyeramkan tersentak dan Huang Putian Yuan mengejek, hihihi, kesempatan besar, Zuo Fan. Tubuh berlian 9 naga, gelombang naga bumi. Mengaum, Huang Putian Yuan melolong di tempat yang jaraknya 1000 meter. Seberkas tembakan kuning dari rahangnya, tepat saat Zuo Fan muncul, terengah-engah. Zuo Fan menangis di dalam, tetapi sudah terlambat. Boom! Ledakan itu bersinar terang dan Zuo Fan menangkap pilar kuning tepat di dadanya. Dia terlempar 5 gunung sebelum terkubur di bawah puing-puingnya. Ada begitu banyak debu sehingga membentuk badai. Segera dibersihkan dan mengungkapkan segala sesuatu di reruntuhan. Jejak merah keluar dari bebatuan seperti mata air berdarah, dan merampas harapan Zuo Fan untuk hidup. Pelayan Zuo, Qiu Yanhai dan yang lainnya panik. Bangunan bunga melayang dan paviliun naga terselubung juga khawatir. Huang Putian Yuan mengejek. Jiwa Vena Naga adalah roh penjaga tanah. Karena saya berlatih di tubuh berlian 9 naga dan juga dalam bentuk naga bumi, saya dapat mengambil perubahan apapun di area tersebut. Bermain-main dengan ruang di sekitar saya seperti melukis target di punggung Anda, gelombang naga bumi itu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan cakar naga bumi tidak dapat menanganinya, apalagi terkena pukulan tepat di dada. Dia sudah mati tanpa keraguan. Huang Putian Yuan tidak terkalahkan. Sisi Yuan Shan bersorak. Sementara klan Luo memucat, harapan mereka merembes keluar dari mereka seperti darah dari batu-batu itu. Deklarasi Huang Putian Yuan tidak hanya untuk membual. Steward Zuo memiliki nasib buruk kali ini. Tapi tanpa dia, apa yang harus mereka lakukan? Keputusasaan muncul lebih cepat daripada yang bisa mereka terima. Huang Putian Yuan hanya memperhatikan Zuo Fan. Bagi seorang ahli Radiant State Puncak, hanya dia yang penting, sisanya hanyalah lalat. Selama Zuo Fan meninggal, segala sesuatu yang lain akan menjadi kesimpulan yang hilang. Dia sudah memiliki pegangan yang kuat pada kemenangan. Sisi Fang Qiubai menghela nafas, meratap dan menggelengkan kepala. Karakter perkasa seperti Zuo Fan akhirnya mendapatkan satu tembakan oleh Huang Putian Yuan. Kekuatan ini keterlaluan. Sima Hui memperhatikan monster itu dengan ketakutan. Raja Bayangan menghela nafas. Tubuh berlian 9 naga memiliki tubuh yang kuat sudah cukup buruk, tetapi dengan akar bodi, dia tak terkalahkan. Dia lebih buruk dari Gu Santong. Aku ingin tahu apakah mereka berdua dan aku bisa melawannya. Senior, bukan itu saja. Ketika Gu Santong menghancurkan Tian Yu, dia melakukannya sendiri. Tinjunya terlalu sedikit untuk menangani begitu banyak dan akhirnya terbatas. Tapi Huang Putian Yuan menginginkan dunia, dia memiliki pasukan dan kekuatan. Ini akan jauh lebih sulit daripada Gu Santong, kata Fang Qiubai. Yang lain mempertimbangkan dan menghela nafas lagi. Medan perang menjadi sunyi, dengan semua pertempuran berhenti dan semua orang berbalik ke arah Huang Putian Yuan. Entah dalam ketakutan atau kegembiraan atau rasa hormat. Tetapi bagi Huang Putian Yuan, baik sekutu maupun musuh tidak berarti. Sejak membunuh Zuo Fan, dia mengerti satu hal dari tatapan memuja itu. Sekutu atau musuh tidak berarti apa-apa, hanya kekuatan pamungkas yang penting. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan menanyainya. Hahaha. Tertawa, Huang Putian Yuan terbang ke makam Zuo Fan, meraung. Zuo Fan, sudah waktunya kamu mengembalikan jiwa naga terakhir. Saya ingin mencapai tahap etiril, menjadi yang pertama di Tian Yu. Sebelum mencapai gundukan itu, gelombang dari puing-puing menangkapnya terlebih dahulu. Huang Putian Yuan berhenti, melihat ke langit. Zuo Fan, bagaimana kamu masih hidup? Zuo Fan berada di atas sana pada saat berikutnya, meskipun pucat, berdarah, dan kehabisan napas. Dadanya juga memiliki lubang ekstra besar. Betapa nyamannya hal itu tidak pernah melalui dirinya sepenuhnya. Dia hanya terluka parah, tetapi masih hidup. Sisi Qiu Yanhai menghela nafas. Keberadaan Zuo Fan membuat harapan tetap hidup. Trik apa yang kamu lakukan? Gelombang naga bumi itu memiliki kekuatan 8 jiwa naga.
Tangan-tangan itu mungkin telah menyelamatkan Anda, tetapi di tempat lain yang terkena, itu akan menembus Anda dan menghancurkan Anda. Bahkan jika kamu menggunakan kedua tangan untuk bertahan, kejutan itu akan menghancurkan tubuhmu. Bagaimana mungkin kamu hampir tidak terluka? Huangpu Tianyuan berteriak busuk. Zuo Fan mencibir. Sementara kamu memiliki gelombang naga bumi, aku memiliki perisai kilin. Jangan berpikir kamu bisa menghapusku dalam satu pukulan. Zuo Fan melihat cahaya merah di atasnya dengan gembira. Seperti keberuntungan, dari menyempurnakan lengan kilin ke dalam tubuhnya, itu bahkan melepaskan perisai merah. Itu adalah pelindung merah yang sama yang dia lihat di Lightning Canyon, pertahanan soaring kilin. Dengan bagaimana bahkan petir ungu Kaisar Surgawi tidak bisa menembusnya, bagaimana mungkin hal lain? Zuo Fan terluka parah oleh dampak gelombang naga bumi dan bukan guncangan berikutnya. Atau dia akan hancur berkeping-keping sekarang. Zuo Fan sangat senang karena dia melakukan perjalanan ke Lightning Canyon. Mata Huangpu Tianyuan menjadi buas. Zuo Fan bermain terlalu dekat dengan peti yang sekarang berlubang, dengan terlalu banyak keterampilan. Ketakutan mulai mengalir, memikirkan masa depan. Zuo Fan mencibir, putaran ini milikmu, akan melihatmu. Sayapnya membawa tubuhnya yang patah menjauh. Huangpu Tianyuan meraung mengejarnya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kepalamu tetap di sini. Keduanya menghilang dalam sekejap. Medan perang dipenuhi dengan wajah-wajah bodoh. Dengan hilangnya para komandan, apa yang harus kita lakukan? Leng Wuchang tiba-tiba berteriak. Sialan, ini tipuan Zuo Fan. Kembali. 450. Ada apa, Tuan Leng? Moral musuh melemah. Bagaimana kita bisa mundur sekarang? Yu Wanshan bertanya. Suasana hati Leng Wuchang berat, merenung sebelum berbicara. Saya sendiri tidak terlalu jernih, tetapi situasi ini mengingatkan saya pada pertarungan dalam debat esoterik. Hati tuan rumah disita. Kamu juga bisa merasakannya, kan? Zuo Fan berada di ujung tanduk, tanpa jalan keluar, tetapi kita semua tahu bagaimana jadinya. Jantung Leng Wuchang berdebar kencang. Yu Wanshan berdiri tercengang dan ketakutan. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan penuh. Tuan Leng, apakah Anda mengatakannya kali ini juga? Tidak, dia jelas terluka, tak berdaya, diarahkan. Yu Wanshan menolak untuk percaya, tetapi masih mengoceh. Meskipun hal yang sama terjadi padanya dalam debat esoterik. Tidak, dia jauh lebih buruk saat itu. Namun dia tetap menang, menghancurkan tim Huangpu Qingtian dan menyiksa mereka sampai mati. Tuan Leng, maksud Anda kekalahan hari ini adalah jebakan. Yan Bogong bergidik. Sejak debat esoterik, kebiadaban Zuo Fan telah membuatnya trauma. Dalam kasus seperti ini, musuh dibiarkan mati, menunggu mereka untuk mengambil kepala mereka. Tapi semua orang tahu Zuo Fan adalah anomali. Selama masih ada nafas di tubuhnya, apapun bisa terjadi. Mereka sudah terlalu sering melihat bagaimana Zuo Fan membalikkan keadaan dalam kasus terburuk, dan cara yang bisa dibayangkan. Leng Wuchang menghela nafas. Saya tidak yakin. Anak itu adalah salah satu dari sedikit yang tidak bisa kulihat. Tapi satu hal yang pasti, Zuo Fan dikalahkan hari ini, tetapi meskipun demikian, dia melarikan diri. Ini jebakan untuk memancing harimau. Semua orang bergidik dan memandang kedua tentara itu. Tanpa Huangpu Tianyuan untuk mendukung mereka, mereka kehilangan tempat. Dalam perang ini, mereka akhirnya akan dikalahkan. Dengan ahli kedua belah pihak di sekitar tingkat yang sama, hanya iblis klan Luo yang berdiri terpisah. Belum lagi kekuatan pasangan es dan api masing-masing bisa menyia-nyiakan Regen Estate Venerable dalam sekejap. Sementara 4 iblis perencana bisa membuat 20 dari mereka sibuk dan menderita. Jika pertarungan dimulai, mereka akan memiliki banyak korban. Dan bahkan jika Huangpu Tianyuan kembali dengan keberuntungan, mereka hanya akan mendapatkan kemenangan pahit. Dan untuk berpikir bahwa mereka masih harus melawan keluarga kekaisaran, mereka semua merasa itu tidak sepadan. Tuan rumah melirik Leng Wuchang dan mengangguk. Tetapi mereka harus mendapatkan persetujuan klan Luo terlebih dahulu. Qiyu Yanhai dan Sue Qingjian menunjukkan senyum menyeramkan. Qiyu Yanhai meraung. Saudara dan sekutu klan Luo, bersama sekarang. Ayo hancurkan mereka. Penatua Qiyu, moral kita rendah, bagaimana? Nenek menangis. Sue Qingjian melambai. Mereka bilang Lady of Steel tidak takut apa-apa, jadi kenapa kamu begitu goyah? Tidakkah kamu lihat, dengan kekuatan super hilang dari masing-masing kubu, situasinya menguntungkan kita. Meskipun itu adalah kemenangan yang pahit, itu tetaplah sebuah kemenangan, hihihi. Nenek melihat semua orang untuk menemukan itu benar. Dia dan tuan rumah lainnya terlalu terjebak dalam keputusasaan mereka atas kehilangan Zuo Fan untuk melihat dengan mata segar. Dengan keluarnya kedua orang aneh itu, mereka adalah yang terkuat. Nenek menatap sekutunya. Apakah itu rencana Steward Zuo? Keduanya saling memandang, lalu mengangguk. Pasangan itu juga keluar dari lingkaran. Zuo Fan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang setengah-setengah.
Kekalahannya harus nyata, tapi bukan itu masalahnya di sini, malah mengubahnya menjadi peluang untuk menang. Sesuatu yang diberikan Zuo Fan kepada mereka. Untuk membangkitkan semangat mereka, pasangan yang berkuasa harus mengatakan bahwa itu adalah ide Zuo Fan. Nenek dan teman-temannya menjadi bersemangat. Mereka jatuh ke perangkap Steward Zuo. Menyerang. Mengaum. Faksi klan Luo yang tertekan bangkit dengan cepat dan meraung. Dalam perang, pihak yang kalah secara teknis akan terpuruk. Tetapi dituntun untuk percaya bahwa itu semua adalah bagian dari skema Zuo Fan yang cerdik dan sangat mudah, dan mengingatkan akan karakternya yang licik, tidak ada yang menganggap kekalahannya sebagai nyata dan menyerbu musuh. Musuh membeku, seperti bebek duduk. Apakah itu berarti kita jatuh ke perangkapnya? Sisi Regent Estate beralih ke kekuatan yang ada. Tapi mereka sekarang mendengarkan dugaan Leng Wuchang. Mereka tahu itu tidak seperti yang dilukis oleh Qiu Yanhai, jadi bagaimana mereka bisa tetap bersemangat? Para pemimpin itu bergabung dengan mereka untuk memasang wajah kaget yang sama. Moral faksi Regent Estate mencapai titik terendah, dengan beberapa bahkan percaya bahwa Estate Lord sekarang adalah karung tinju Zuo Fan dalam skemanya yang berbelit-belit. Estate Lord itu tangguh, tapi tidak ada yang tahan dengan permainan pikiran aneh Zuo Fan. Bukankah tuan muda tertua bermain-main sampai mati dalam pertempuran 4 lawan 1? Semua orang memucat, hati mereka tenggelam dan kehilangan semua harapan. Sementara sisi lain menderu untuk pergi. Melihat mereka seperti sekelompok domba menunggu kapak jatuh. Yu Wanshan mengutuk, demi dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mereka akan memburu kita. Lebih baik bertarung. Apakah Estate Lord Huangpu begitu membosankan sehingga tidak melihat trik sederhana seperti itu? Ya, bagaimana dia bisa ditipu oleh trik lama seperti itu? Leng Wuchang menghela nafas. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Huangpu Tianyuan tidak pernah tertipu, tetapi hanya mengambil risiko yang diperhitungkan. Zuo Fan adalah ancaman yang lebih besar daripada nasib pertempuran ini. Pakar Regent Estate mungkin mati di sini hari ini, tetapi selama Zuo Fan jatuh, itu adalah kemenangan dalam bukunya. Dia terlalu percaya diri dengan tubuh berlian 9 naganya, menganggap dirinya tak terbendung. Estate Lord, apakah rasa kemenangan sudah ada di kepalamu? Apakah Anda lupa tentang Gu Santong 300 tahun yang lalu? Leng Wuchang menghela nafas. Tentara bentrok, telapak awan pelangi. Yan Bogong yang memimpin melepaskan kabut beracunnya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi usahanya bertemu dengan kabut racun lain dari klan Luo, mendorongnya kembali. Telapak tangan 9 racun fantasi. Yan Song meraung. Kabut menghilang dan muncul sesekali, membuat pertahanan tidak berguna. Itu tidak hanya menyerap Rainbow Cloud Palm, tetapi bahkan meracuni banyak ahli, sampai-sampai para ahli Radiant State pun menghirupnya di beberapa titik, membuat kekuatan mereka terputus. Apa seni racun itu? Yan Bogong tergagap. Yan Song mencibir. Hehehe, Hall Lord, waktu pasti berlalu, kan? Apakah Anda mungkin menemukan 9 racun fantasi Palm Steward Zuo sedikit lebih kuat dari Rainbow Cloud Palm Pilking Hall? Pengkhianat sialan, kamu berani menunjukkan wajahmu kepadaku. Yan Bogong mengutuk. Yan Song menyeringai. Yan Bogong, aku tidak pernah melawanmu karena rasa hormat, tetapi setelah meninggalkan Pilking Hall, bagaimana kamu memperlakukan muridku? Hari ini, kita akan melunasi semua hutang. Utang. Kalian berdua adalah pengkhianat Pilking Hall. Aku akan membunuhmu di tempatmu berdiri dan membersihkan rumahku. Yan Bogong menembak untuk Yan Song, yang melakukan hal yang sama. Boom. Dua telapak tangan bentrok dan racun menyebar begitu jauh sehingga semua orang menjauh 1000 meter. Mereka sangat mengenal Rainbow Cloud Palm dan tidak kesulitan menghindarinya. Tapi dalam kasus Nine Poison Fantasy Palm, dengan variasinya yang tak ada habisnya, tidak mungkin untuk mempertahankan semua 81 racun agar tidak meresap. Dalam hitungan detik, Yan Bogong dipenuhi dengan 5 bintik berwarna, diracuni dan kesakitan. Sebagai sesama peracun, dia tahu kekuatan mengerikan yang dimiliki gerakan ini. Tetapi dengan bagaimana gerakan ini lebih kuat dari Pilking Hall, bersama dengan gerakan menakutkannya, dia gagal untuk tetap jelas, akhirnya kehilangan kekuatan saat dia diracuni. Semakin dia berjuang semakin buruk, dan air mata menggenang. Di mana Yan Song mendapatkan seni ini? Bukankah Pilking Hall yang terbaik di Tianyu dalam hal racun dan pil? Wajahnya jatuh saat dia mengingat seni unik dan menakjubkan setiap ahli klan Luo. Yan Bogong tahu Zuo Fan adalah monster, apakah dia perpustakaan hidup atau apa? Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak metode kultivasi dan bahkan yang beracun? Penipu yang licik, Yan Bogong mengutuk saat wajahnya jatuh. Dia tahu racun itu mengalir jauh di dalam dirinya.